Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat ruang kelas dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematika masih tentang pengolahan data. Jika sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang mean atau rata-rata dan modus atau nilai yang paling banyak muncul, hari ini kita akan belajar median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah terurut. Cara menentukan median adalah sebagai berikut. Jadi kata kuncinya adalah nilai tengah atau nilai yang berada di tengah-tengah dengan syarat data sudah terurut. Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak di tengah. Langsung di tengah-tengah, hanya ada satu yang di tengah karena datanya ganjil. Median sama dengan data ke n ditambah 1 per 2. Artinya n itu adalah data banyaknya. Artinya n itu adalah banyaknya data. Misalnya datanya ada 9, maka mediannya adalah data ke 9 ditambah 1 dibagi 2 atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi mediannya adalah data ke 5. Kemudian jika banyak datanya genap, maka median adalah jumlah dua data yang di tengah kemudian dibagi 2. Median sama dengan setengah kali data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1, dengan n adalah banyaknya data. Misalnya datanya ada 10 itu kan genap, maka mediannya adalah setengah data ke 10 per 2 ya. Jadi data ke 5 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1 atau 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2 atau setengah kali data ke 5 ditambah data ke 6. Baik, langsung saja kita menuju ke contoh. Menentukan median dari daftar. Tentukan median dari kumpulan data berikut. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita bisa mengetahui dengan cara menghitung bahwa ada 11 data, sehingga data ini merupakan data ganjil. Penyelesaiannya yang pertama adalah urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil. Kemudian ini ada data pertama atau data 1, data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ada 11 data. Maka mediannya adalah data ke n plus 1 per 2. N itu adalah 11, berarti data ke 12 dibagi 2 atau data ke 6. Mana yang merupakan data ke 6? Nah, ini data ke 6 itu adalah yang 32 ini ya. Saya tandai dulu. Ini ya. Ini adalah data ke-6, mediannya 32. Atau kalian juga bisa dengan menggunakan cara coret kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Jika ada data yang sudah terurut, kemudian kita coret secara seimbang. Misalnya kiri kita coret 1, kemudian kanan kita coret 1. Kemudian kiri lagi, kanan lagi. Dan seterusnya sampai nanti terakhir. Nah, ini nggak ada pasangannya ya. Ini nggak ada pasangannya, berarti ini merupakan mediannya karena ganjil. Ada satu yang ada di tengah. Jadi kanan kiri terus ya. Kita lanjutkan. Tentukan median dari kumpulan data berikut. Masih sama, datanya hanya saya kurangi 1, artinya data ada 10 ya. Maka nanti nilai mediannya juga akan berubah.
Penyelesaiannya urutkan data terlebih dahulu ya. Sama, urutkan data, kemudian dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Maka mediannya adalah setengah dari data ke 5 itu diperoleh dari 10/2 ini, ditambah data ke 6, 10/2 ditambah 1 ya. Jadi data ke-5 ditambah data ke-6 kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah ya. Data ke-5 itu yang ini 31, kemudian data ke-6 adalah 32. Maka mediannya adalah 31 ditambah 32 dibagi 2 atau kalikan setengah, sama saja. Maka hasilnya adalah 31,5. Jadi mediannya ini 31,5. Atau dengan cara seperti sebelumnya tadi, dengan cara mencoret ya, seimbang kiri kanan. Oke ya, ini artinya seimbang ya. Kemudian kiri kanan, kemudian kiri kanan, kiri kanan. Maka masih ada 2 yang di tengah, kita nggak boleh mencoret semuanya. Kalau kita coret semuanya habis, tidak ada datanya. Maka yang tinggal 2 ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, hasilnya sama ya, 31,5. Kemudian menentukan median dari tabel. Ini ada tabel nilai dan banyaknya siswa, kemudian ini sudah ada jumlahnya, diperhatikan. Nah ini adalah data, jumlah data ya, ada 15 berarti ganjil. Maka kita menggunakan data ke 15 plus 1 per 2 ya. Jadi tengah-tengahnya 15 itu adalah data ke-8. Di mana data ke-8 kita bisa menggunakan frekuensi kumulatif atau menjumlahkan banyak siswa secara terurut dari atas ya. Yang pertama 3, kemudian 3 ditambah 6 menjadi 9, sampai di sini 9, kemudian 9 ditambah 4 13, kemudian 13 ditambah 2 15 ya. Kemudian data ke-8 itu di mana? Sampai di sini 3 ya. Sampai pertama kali ini 3, masih belum cukup. Maka kita harus menuju ke selanjutnya, yaitu di sini ya. Sampai di sini sudah data ke-9. Artinya data ke-8 berada di sini ya. Data ke-8 berada di sini. Maka mediannya adalah 7. Ini mediannya, sebagai mediannya adalah ini ya. Selanjutnya menentukan median dari diagram batang. Ini juga ada nilai, kemudian ada banyaknya siswa. Yang pertama kita lakukan adalah, nah ini menjumlahkan banyaknya siswa terlebih dahulu dengan cara frekuensi kumulatif. Yang pertama ada 4, kemudian ditambah ini 7 ya. 4 yang nilai 6, ini kan ada 7 siswa. 4 ditambah 7 jadi 11, 11 ditambah 5 16, 16 ditambah 9 25, 25 ditambah 6 31, terakhir 31 ditambah 2 adalah 33. Jadi banyaknya siswa atau banyaknya data ada 33. Maka ini adalah ganjil. Kalau datanya ganjil, kita menggunakan N plus 1 dibagi 2 ya. Jadi penyelesaiannya ini tadi banyak data sudah kita jumlahkan 33, maka 33 plus 1 dibagi 2 atau 34 dibagi 2 itu sama dengan 17. Maka kita akan mencari data ke-17. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Di sini 4, kemudian di sini 11, kemudian di sini 16. Artinya masih belum sampai ke 17. Berarti artinya data ke-17 itu berada di sini ya. Jadi ini nilai 8 ya, ini menjadi mediannya. Kita lanjutkan, menentukan median dari diagram garis. Sama dengan diagram batang. Yang pertama kita menentukan frekuensi kumulatifnya atau jumlah siswanya. Yang pertama 3 ya, nilai 4 ada 3 anak, kemudian nilai 5 ada 4 anak. Berarti kita tambahkan 4 menjadi 7, 7 ditambahkan 4 lagi menjadi 11, 11 ditambah ini 7 jadi 18, 18 ditambah 11
menjadi 29, ditambah 8 menjadi 37, terakhir ditambah 3 menjadi 40. Artinya ini adalah data genap. Maka mediannya adalah data ke 40 dibagi 2 itu adalah 20. Maka data ke 20 ditambah data ke 21, ya. Data ke 20 ditambah data ke 21 kemudian nanti dibagi 2. Kita akan mencari data ke 20. Ya, caranya kita lihat frekuensi kumulatifnya. Data ke 20 di mana? Di sini sudah 18. Berarti masih belum, kurang sedikit, maka di sini karena ini sampai 29. Artinya 20 dan 21 ada di sini. Maka nilainya adalah 8. Ya. Data ke-20 itu adalah 8, data ke-21 adalah 8 juga, maka 8 ditambah 8 dibagi 2 tetap 8, maka mediannya adalah 8. Kemudian menentukan median dari diagram gambar atau piktogram. Yang pertama, ini datanya ada 4. Ada 4 itu TK, SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jumlahnya kita bisa menghitungnya. Kalau TK ini ada gambarnya ada 8. Karena 1 ini mewakili 20, maka 8 kali 20 adalah 160. Demikian seterusnya untuk SD, karena gambarnya ada 9, maka kalikan 20, 180. Kemudian SMP gambarnya ada 5, sehingga 100. Kemudian SMA gambarnya ada 6, jadi 120. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan data, ya, dari yang terkecil, yaitu 100, 120, 160, dan 180. Ada 4 data ini sudah urut, maka mediannya adalah ini. Kalau kita dengan cara coret tadi seperti ini, coret kiri, coret kanan. Nah, tinggal 2, maka kita jumlahkan kemudian dibagi 2, ya. Data kedua ditambah data ketiga dibagi 2, itu 120 ditambah 160 dibagi 2. Atau 280 dibagi 2 sama dengan 140, jadi mediannya adalah 140. Kemudian untuk tugas hari ini nggak usah banyak-banyak, cukup ini saja, tentukan mediannya. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.